sampai di rumah, aku ingin langsung ke kamar untuk mengganti baju dan melakukan olahraga lari. Mungkin dengan begini rasa bosan di rumah berkurang karena melihat wajah orang-orang munafik. Olahraga dilakukan agar badan juga tidak kembali gemuk. Senang rasanya melihat kalian pulang bersama. Ibu Asi menyambut kami di ruang tamu. Di meja tamu ada 2 cangkir bekas minum. Sepertinya barusan ada tamu. "Siapa yang datang, Bu?" tanyaku sambil menunjuk cangkir itu. "Oh, ini orang dari bank." Ibu tampak agak berpikir menjawab. "Ngapain, Bu?" Ada firasat tidak enak mendengar kata bank. Buat gadaikan ruko di komplek Harmoni. Rencananya uang itu untuk buka salon kecantikan, Run. Tapi ruko itu... Iya, Ibu tahu. Itu ruko atas nama kamu, Runi. Makanya, Ibu minta izin ke Ayah. Lagian, Ayah tak masalah juga kok. Kan per bulan pasti dibayar cicilannya. Enak saja menguasai hartaku. Tidak akan kubiarkan kau senang-senang, wanita. Han. Wah, bagus itu, Bu. Kita harus berbisnis agar uang berkembang dan ada aset di hari tua. Lagian, Ibu bisa jadi contoh karena masih terlihat cantik. Mas Ferry menanggapi dengan senang. Tentu saja, selingkuhannya juga bisa jadi sumber keuangan. Wah, ternyata Ibu sudah tua ya. Ini contoh wanita tidak sadar umur, tapi tetap cantik. Maksudku, jika Ibu benar-benar udah tua, lalu Mas Ferry mengalihkan pandangan padaku. Iya kan, Run? Ibu kita ini masih terlihat cantik, tanyanya padaku. Ya, Ibu masih terlihat cantik dan cocok dengan bisnis salon. Aku pun membiarkannya tersanjung dengan pujian. Kalian memang pandai memuji. Oh ya, besok orang Pang akan kesini lagi minta tanda tanganmu, Runi. Ya, kita lihat aja besok, jawabku sambil memalingkan pandangan karena tak suka. Kok lihat besok si Run? Yang pasti dong jawabannya. Mas Ferry menegur seolah ia sangat menginginkannya juga. Ya Mas, terpaksa senyum palsu. Lagian ini untuk ibu kita juga. Kamu bisa lihat gimana ibu menjaga ayah di rumah sakit. Semoga kita juga bisa seperti itu sampai hari tua, Run. Iya Mas, aku masih berusaha tersenyum seolah tidak mempermasalahkannya. Astaga, sulit sekali berpura-pura. Sertifikat ruko ada di brankas ayah. Selama ini aku tak pernah menyentuh surat-surat itu. Tapi aku tahu, ruko itu dibangun dekat jalan masuk perumahan yang dibangun ayah. Lantaran bisa disewakan sebagai aset. Semakin kesini, kebusukan Ibu Asi semakin terlihat. Aku melanjutkan melangkah ke tangga. Malas rasanya melihat mereka tukang berkhianat. Akan kutemui ayah dan membicarakan semua ini. Ibu Asi tidak boleh menguasainya, apapun alasannya. Tunggu, Runi. Kupalingkan ke belakang. Mas Ferry mengejarku menaiki tangga. Ya Mas, aku melanjutkan menaiki anak tangga. Kok malah terburu-buru? Aku mau lari sore Mas. Mau ikut? Capek. Emang kamu gak capek apa? Enggak, lagian aku harus olahraga agar tubuh tetap langsing. Kini kami sudah memasuki kamar. Kenapa enggak besok aja sayang? Tiba-tiba Mas Ferry langsung memelukku setelah kami baru melewati pintu kamar. Lepaskan Mas,
Aku harus jaga tubuhku. Aku berusaha melepaskan pelukannya. Kamu kenapa sih? Kok malah seperti enggak berselera dengan suami sendiri? Ia mulai marah setelah tangannya terlepas memelukku. Aku kan udah bilang mau jogging. Lagian semua ini agar tetap cantik, Mas. Aku mulai membuka lemari dan mengeluarkan baju jogging. Tunggu, Mas Ferry malah merebut bajuku dan melemparnya ke ranjang. Aku pengen dan sangat kangen kamu, Runi. Semenjak kita menikah, baru semalam kita melakukan malam layaknya suami istri. Masih banyak waktu kok. Lagian santai aja lagi. Aku juga butuh olahraga agar usaha selama 2 bulan ini tidak sia-sia. Aku mendekati ranjang dan mengambil baju itu. Tidak bisa. Tiba-tiba aku ditarik dalam pelukannya. Matanya merah menatapku sangat dekat. Bahkan kurasakan hembusan nafasnya. Kamu istriku, jadi aku menuntut hak sebagai suami. Aku inginkan anak dari rahimmu, Runi. Kami saling beradu pandang dalam keterdiaman beberapa saat. Aku tahu ia inginkan anak agar bisa menguasai perusahaan, tapi itu tak akan terjadi. Maaf, Mas. Aku lagi tidak pengen, jawabku mendorong tubuhnya agar jauh dariku. Aku gak pengen punya anak dalam waktu cepat, sambungku. Apa? Tentu ia sangat terkejut dengan ucapan dan tindakanku. Ya, Mas, sebaiknya gak usah terlalu kaku. Kita bisa punya anak beberapa tahun lagi. Lalu aku keluar dari kamar. Runi, sekali lagi aku menolaknya. Tak peduli ia marah dan mencari wanita lain buat menyalurkan kebutuhan biologisnya. Mau jogging di mana, Non? Tanya Bi Ija, melihatku menuruni anak tangga sambil menenteng sepatu. Sekitar jalan komplek ini aja, Bi. Lalu aku duduk dan memakai sepatu. Tadi ganti baju saja di kamar mandi lantai 2, saking tak inginnya bersentuhan dengan Mas Ferry. Wah, rajin amat olahraga sore. Tiba-tiba Kak Gina dengan Mas Bobi datang dari arah ruang tamu. Tidak tahu mereka pulang dari mana. Mas Bobi terlihat sayang sekali dengan Zaki hingga tak lepas dari gendongannya. Jadi penasaran setelah insiden semprot obat nyamuk. Iya Kak, biar nggak gemuk lagi, jawabku. Lalu mengikat rambut. Bagus itu. Wanita harus perawatan biar suami nggak selingkuh. Enggak semua suami selingkuh karena fisik, Gina. Buktinya aku setia kok. Itu karena aku perawatan, Mas, jawab Gina. Ya enggak juga. Mau kamu gemuk, aku tetap cinta kok. Kak Gina beruntung memiliki Mas Bobi yang setia, ujarku. Iya Run, itu makanya aku juga sayang dan setia sama Mas Bobi. Kak Gina mencolek pinggang Mas Bobi menggoda. Pandai sekali Kak Gina bersilat lidah. Apa yang akan terjadi kalau Mas Bobi tahu perselingkuhan istrinya ya? Lari sore sangat menyenangkan. Beberapa warga tetangga sekitar komplek juga banyak yang lari sore atau sekedar bawa anak-anak mereka jalan sore. Beberapa tetangga yang aku kenal menyapa dengan terkejut melihat perubahanku. Banyak yang memuji dan minta tips cara menguruskan badan. Tentu, aku tak pelit informasi. Semua yang aku lakukan 2 bulan ini diberitahu dengan senang hati. Ayah harus jaga kesehatan dan sering jalan sore biar nggak bosan di rumah aja.
Kakiku diperlambat melihat Ibu Asi dan ayah sedang duduk di kursi taman komplek ini. Ayah panggilku, lalu mulai berlari mendekati mereka dengan seuntai senyum. Mereka langsung mengalihkan pandangan padaku. Ayah mau jalan keluar, kata ayah. Suntuk di rumah, Runi, jawab Ibu Asi seperti istri yang sangat perhatian. Ia tak terlihat seperti wanita tua yang suka selingkuh. Oh, ayah sudah minum obat. Aku mulai duduk di samping ayah. Sudah, bahkan semua kebutuhan ayah sudah ditangani ibumu. Kalau nggak diingatkan minum obat, ayah bisa lupa loh, Run. Oh iya, Bu. Ibu, tuh, rutin sekali minum obat pelangsing. Jadi ayah minum obat ikut rutin juga, Runi. Biar ibu tidak gemuk ya. Iya. Ibu aja bisa menjaga berat badan. Aku malah baru mencoba. Tapi belum terlambat kok. Buktinya kamu berhasil, Runi. Bagaimana caranya bicara dengan ayah? Ayah terlihat sangat mencintai Bu Asi. Bahkan Ibu Asi berhasil terlihat seperti istri yang sangat baik. Pantas, tanpa meminta pendapatku, ayah mau menggadaikan ruko atas namaku itu. Aduh, ibu kebelet nih. Tiba-tiba Ibu Asi memegang perutnya. Run, tolong jagain ayah ya. Ibu mau ke toilet dulu. Iya, Bu. Nanti ayah bisa sama kamu aja pulangnya. Iya, ayah juga bisa pulang sendiri kok. Lagian dekat dari rumah, timpal ayah. Lalu ibu berlari kecil menuju rumah. Ayah hanya senyum-senyum saja melihat istrinya. Tapi, sepertinya ini waktu yang tepat membicarakan perselingkuhan Mas Ferry selagi ayah terlihat baik-baik saja. Sudah cukup semua sandiwara pura-pura tidak tahu ini. Ya, jika aku ingin cerita sesuatu, apakah jantung ayah bisa menerimanya? Ayah langsung menatapku dengan alis bertaut. Maksudku, aku tidak ingin dengan bercerita jantung ayah akan kumat dan... Ada apa, Nak? Ayah memegang pergelangan tanganku. Ya Tuhan, semoga ayah bisa menguatkan jantung hingga sakit itu tidak kambuh. Ayah kuat kok, insya Allah, seburuk apapun beritanya. Ayah yakin, insya Allah, ceritalah. Ayah tampak tenang. Semoga berita buruk ini tidak menyebabkan jantung ayah kumat. Bismillah, aku akan jujur. Aku ingin ayah cerai dengan Bu Asi dan mengusir Kak Gina dari rumah. Ucapku dengan penuh hati-hati. Ayah terpana, menatapku dengan alis bertaut. Terdiam sejenak, entah apa yang dipikirkan ayah. Kamu sadar dengan ucapanmu itu, Nak? Aku menjawab menganggukkan kepala. Ayah menghela nafas besar berulang kali sambil memalingkan pandangan ke depan seperti seakan tidak percaya jika aku meminta ayah menceraikan Ibu Asi. Apa alasannya? Karena ini, ayah. Aku memencet ponsel dan mencari foto yang dikiriman Mas Radit. Lihat ini ya. Ponsel disodorkan ke ayah. Ayah menerima ponselku, lalu melihatnya. Ini kan, bahkan untuk berucap lagi, sepertinya ayah tak sanggup, saking terkejutnya. Sama sepertiku, awal mengetahui perselingkuhan mereka. Ayah memegang dada seperti menahan sakit, lalu menghela nafas panjang dan menyentuh ponsel melihat foto berikutnya. Ada 3 foto di sana. Ayah,
Tolong jangan sakit. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain ayah. Aku memeluk ayah. Bahkan saat ini aku sangat takut jika berita ini bisa membuat ayah dirawat lagi. Tapi sampai kapan bisa mendiamkan masalah ini? Bahkan melihat mereka tertawa di rumah, semakin sulit rasa ini ditahan dengan sebuah amarah. Untuk bermain-main, memperlambat, membiarkan mereka berzina di rumah bukan solusinya. Aku harus bertindak. Nafas ayah terdengar besar hingga ku lepaskan pelukan. Maafkan aku ayah, kalau semua ini membuat ayah sakit. Aku rela membiarkannya asal ayah senang dengan istri ayah itu. Untuk menyebutnya ibu rasanya muak. Sejak kapan mereka berselingkuh? Sepertinya ayah berusaha menenangkan hati dengan tetap memegang dada. Ponsel dari tangan ayah aku ambil. Aku nggak tahu ayah. Foto ini didapat dari Mas Radit kala aku pergi 2 bulan kemarin. Ya Tuhan, ayah meneteskan air mata untuk wanita itu. Ini kedua kalinya aku melihat ayah menangis. Pertama, kala ibu meninggal, dan kedua sekarang. Apakah ini namanya luka dalam rasa cinta, sama seperti yang aku rasakan? Di foto itu, Bu Asi dan suamiku tampak sangat mesra. Foto pertama memperlihatkan pundak ibu dirangkul dengan mesra. Foto kedua mereka bicara saling bertatapan dan hampir saja seperti berciuman. Dan foto yang ketiga, Ibu Asi bersandar di pundak Mas Ferry seperti dunia milik berdua. Mereka sangat menikmati perselingkuhan ini. Bukan saja itu ayah, Kak Gina juga selingkuh dengan Mas Ferry. Bi Ija berhasil merekamnya. Apa? Suara ayah agak lantang saking terkejutnya. Iya ayah, dan Bi Ija merekam pas di malam kedua pernikahanku. Tepatnya, aku sedang bermalam di rumah sakit. Astagfirullahalazim. Lalu aku memperlihatkan video haram itu. Ayah sangat terkejut, tapi kali ini sudah lebih tenang dari sebelumnya. Aku harus bagaimana ayah? Cerai, jawab ayah tegas. Tadinya ayah juga berpikir kenapa Ferry yang punya wajah tampan mau dengan gadis gendut seperti Muruni. Hati ini berkata, tapi ucapan Asi menghipnotis hingga pikiran buruk itu hilang. Jadi, ayah sudah punya firasat? Ya, makanya saat Ferry minta hak penuh atas perusahaan, ayah bertanya dulu pendapatmu. Asi selalu menyodorkan Ferry agar memimpin perusahaan. Tapi dengan alasan, kalian belum punya anak, ayah mengundur. Tapi ayah tidak menyangka kalau selingkuhannya adalah... Ayah menyeka air mata. Aku tahu betapa ayah mencintai wanita itu. Ia tampak sempurna dan bahkan bisa menyeimbangi almarhum ibuku. Sudahlah, ayo kita pulang. Ayah bangkit dari duduk. Setelah berdiri, masih menghela nafas panjang seperti berusaha tenang. Tapi, gimana dengan semua ini, ayah? Aku mulai bangkit berdiri. Kita usir mereka hari ini, jawab ayah tegas. Tapi, telepon Radit agar ke rumah sekarang dan sewa beberapa orang buat mengamankan kita. Sesuai yang direncanakan ayah, aku menelepon Mas Radit agar ke rumah sekarang juga, serta menyewa beberapa orang bodyguard untuk berjaga-jaga kalau terjadi keributan. Lalu barulah kami pulang, berusaha menampakkan wajah dengan ekspresi seperti tak ada masalah. Sebentar lagi, drama perselingkuhan ini terungkap dan berakhir.
bersambung.